Baik, selamat siang nih. Kita ngopi bareng Dr. Tommy, Dr. Andi, Dr. Robi, Dr. Oli ya, tadi sebutannya Dr. Johan. Selamat pagi nih menjelang siang nih, atau udah siang ini di tempat lain ya. Saya Dr. Hadi ini angkatan 87. Saya lihat di grup tadi kelihatannya agak sedikit ramai ya tentang wacana satu SIP, satu dokter. Nah, besok itu Sabtu saya sih tidak mencampuri acaranya, tetapi di situ teman-teman saya banyak. Mulai dari Presiden-elek, calon ketua umum besok ya yang memerintah Mas Adib dan lain-lain, bahkan direktur pelayanan sebagai keynote speech ya, dan ada dari Kemkes juga Biro Hukum yang selalu membuat satu keputusan tentang regulasi praktek kedokteran dan yang lain-lainnya melalui Menteri Kesehatan. Nah, ini wacana satu dokter, satu tempat praktek ini cukup banyak membuat diskusi-diskusi ya secara singkat, baik di kalangan pengurus ID maupun di grup-grup alumni. Nah, ini siapa yang ingin memberikan pendapat dalam pengertian tidak tidak menghujat kebijakan, tetapi memberikan pendapat-pendapat setuju enggak dengan wacana-wacana seperti itu ya. Nah, ini juga bergabung Dr. Roy, Dr. Fernando Ghazali. Selamat bergabung, Dok. Ya. Baik, mungkin siapa? Kira-kira Dr. Tommy dulu mungkin ya. Dr. Tommy silakan. Oke, terima kasih Mas Adi. Silakan, Dr. Tommy. Ini intinya pendapat dulu ya. Ya, pendapat ini kan opini, tidak ya, tidak merupakan suatu yang ini ya, tetapi dari hati aja ini. Silakan. Ya, subjektif ya. Jadi kalau saya sebagai lulusan Atmajaya yang lulusnya tahun 2006 ya, terus kemudian studi lanjut juga di Jakarta, kemudian mengalami masuk ke dalam sistem layanan kesehatan itu juga di Jakarta dengan 3 SIP itu, yang saya awal-awal rasakan waktu dulu sebelum akhirnya establish dengan SIP, sebetulnya kebutuhan untuk tenaga anestesi, kalau ini spesifik ya, nanti teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman. Untuk tenaga anestesi waktu 2011 itu sebetulnya cukup banyak yang membutuhkan tenaga yang lebih tetap begitu ya. Namun kenyataannya dulu itu memang banyak rumah sakit yang kesulitan sehingga masih membutuhkan untuk dadakan gitu ya. Istilahnya kalau di undang-undang atau apa, dalam keadaan darurat tidak ada yang bisa gitu ya, kita meluncur. Situasinya waktu itu demikian. Jadi kayaknya juga di satu sisi kebutuhan masih banyak. Kemudian dalam perjalanannya sampai sekarang saya juga mengamati toh banyak teman-teman dan adik kelas juga ya yang sudah lulus dan kemudian mencari tempat, ya puji Tuhan masih ada lah terbuka tempat yang membutuhkan begitu. Tapi mungkin dengar-dengar juga udah nggak sebanyak atau pilihannya tidak sefleksibel beberapa tahun yang lalu lah, dan tentu makin ke depan juga nanti kayaknya akan makin selektif. Itu mengenai 3 tempat praktek ya. Tapi mendengar pengalaman senior-senior yang dahulu, di mana dulu sama sekali tidak ada batasan ya. Saya masih mendengar dari para senior yang sekarang itu udah golongan opa-opa ya, udah punya cucu kali ya. Itu dulu mereka muter aja seharian gitu, 1 jam di sini, 1 jam di mana, bisa 10 atau 12 tempat kali.
Jadi memang ada transisi. Ya kalau saya pribadi merasa kalau memang bisa di satu tempat, terus cukup ketemu ya antara pemberi layanan dengan yang penerima layanan, terus ada kompensasi yang wajar, maka ya kenapa enggak? Karena kalau ngomong Jakarta, kualitas hidup juga kayaknya akan menentukan gitu, bukan semata-mata soal ya lahan dan dapat kompensasi begitu. Itu sedikit dari saya untuk mulai ngobrol. Ya, baik. Ini profesinya Dr. Tommy ini memang cukup langka ya, anestesi ya. Saya sebagai praktisi rumah sakit juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan dengan teman-temannya Dr. Tommy untuk memperoleh. Pernah suatu saat bahkan Opjin pun akan dilakukan moratorium di Jakarta, bahkan mau diberlakukan di Tangerang. Ya, kalau Tangerang saya bisa kuasai, untuk saya gugat, saya bilang di mana Anda memberlakukan itu harus terjamin semua. Karena banyak satu rumah sakit di Jakarta Timur aja, Jakarta loh, itu ketika dilakukan moratorium itu pelayanan Opjin tidak jalan ketika dokternya itu memang tidak dapat ya di situ lagi. Itu rumah sakit yang cukup lama tapi swasta. Baik, Dokter Tommy, saya memahami kelompok dokter anestesi memang yang paling sulit karena jumlahnya mungkin sedikit, saya nggak tahu jumlah sekarang ini berapa, tapi dibandingkan dengan fasilitas kedokteran atau fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan yang ada, ini masih kurang mungkin. Ada lagi, terima kasih Dokter Tommy, nanti kita ini lagi ya, beri pendapat lagi ya. Silakan, mungkin teman-teman. Dokter Nuryati, silakan Dokter Oli, silakan Dok. Ya. Selamat pagi, sejawat semua. Terima kasih ini sudah dapat info soal diskusi ini barusan dari Kakak Tommy. Jadi saya langsung meluncur juga nih. Iya, silakan. Kalau saya konteksnya, saya kan kebetulan bedah plastik ya. Bedah plastik ya. Kalau untuk bidang kami sih sepertinya pembatasan satu itu agak sulit ya, karena terus terang dengan aturan yang sekarang 3 tempat saja, jumlah kami yang baru sampai sekarang ini nasional hanya 250-an orang gitu ya. Itu aja kebutuhannya belum tercukupi gitu. Jadi kalau untuk konteks bedah plastik sih dikurangi justru makin sulit ya kami bisa memenuhi kebutuhan layanan gitu. Ya, betul. Secara objektif sih begitu, Dok. Jadi nanti kalau sampai terwujud hanya satu, wah itu pasti akan terjadi penyesuaian besar-besaran dan justru kami akan sulit untuk keep up ya, karena memang kan center-center pendidikan bedah plastik saat ini terbatas. Dulu saat saya sekolah 2, sekarang sudah bertambah sih, tapi untuk menambah lulusan kan perlu waktu ya. Jadi kita nggak bisa cepat mengejar. Jadi mungkin nanti bisa dilihat dalam konteks pelayanan masing-masing mungkin ya, nggak bisa diberlakukan sama untuk semua gitu. Itu sih kalau dari concern saya dari bedah plastik. Iya, gitu. Ini bedah plastik ini selalu nyanyi ya, karena anggotanya jadi penyanyi terkenal ya. Baik. Iya, ada abangnya penyanyi. Iya. Salam dari Anu juga nih buat Prof. David ya. Oh iya, Prof. David. Oke, Dokter Nuryati atau Dokter Oli ya panggilannya ya. Ya, panggilannya Oli, Dok. Oli ya. Ya, terima kasih. Ada spesialis bedah plastik, ada anestesi ini yang memang agak sulit-sulit semua ini. Sedikit ya anggotanya. Siapa lagi? Silakan. Ini hanya pendapat opini pribadi, teman-teman. Mungkin bisa disebutkan spesialisnya atau GP-nya. Silakan. Atau Dokter Robi. Silakan. Sorry dok, saya belum beropini sih, cuma begini dok, mau bertanya aja dok. Mungkin Dokter Robi maaf, Dokter Robi tugas di mana dok? Sorry, nggak apa-apa. Saya anestesi, tugas di Malang dokter. Oh, anestesi juga kelompoknya Dokter Tommy. Silakan Dokter Robi. Mas Tommy. Silakan. Silakan dok, silakan. Dokter Robi.
Ada lagi, silakan. Ya, sorry. Sebelum beropini, dok, saya mau tanya, dok, ini mungkin dokter sudah tahu mekanisme nantinya kalau kita jadi satu SIP itu seperti apa ya, dok ya? Maksudnya apakah dari satu rumah sakit itu mengharuskan ada uang duduk sejumlah ini atau seperti apa, dok ya? Ya. Apakah ada info seperti itu, dok? Saya jawab ya, Dr. Robi, langsung. Jujur, saya juga terhentak ketika kita tanggal 24 Oktober 2021 ini, hari Minggu, akan merayakan hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-71, ada langsung tayang diskusi wacana seperti ini yang kita tahu tadi. Jujur, saya sangat tidak atau kurang memahami, walaupun saya lebih banyak berdekatan dengan pusat. Karena memang wacana ini dulu sempat ada, tapi saya pikir hanya sekilas saja. Karena bagian rumah sakit pun tadi setelah saya curi-curi, dia juga kebingungan kok diajak diskusi seperti ini yang memang agak kesulitan ya. Banyak yang rumah sakit di daerah terutama yang kecil-kecil ya. Nah, itu jujur saya belum bisa menjawab, Dr. Robi ya. Nanti mekanismenya seperti apa, apakah memang remunerasinya kita dijamin, ya sekarang saja remunerasi kita itu tidak pernah terjamin. Yang paling penting sih tadi saya berdiskusi dengan ID Papua bahwa bukan hanya itu, tetapi keberlangsungan pelayanan masyarakatnya itu bagaimana. Karena memang kalau sudah dibatasi, kita akan tersentuh masalah hukum. 3 pun kita agak kekurangan dari Papua loh tadi. Jujur saya belum bisa menjawab, Dr. Robi ya, mohon maaf. Ya, ada lagi Dr. Robi? Iya dok, nggak apa-apa dok. Kalau bagi saya sih sebenarnya wacana satu SIP itu sebenarnya memang tujuannya mungkin ya dok ya. Tujuannya mungkin baik dok ya, untuk dokter supaya lebih fokus kelelahan ya, fokus ke pasien ya kan. Ya mungkin saja ya apa yang ada di pemangku jabatan sekarang mungkin memikirkannya seperti itu ya. Jadi patient safety, patient service-nya mungkin akan kemungkinan nantinya kalau diterapkan akan lebih terjamin ya kalau saya bilang. Cuma di satu sisi kenapa sih kita ada 3 SIP ya, karena mungkin satu SIP aja di satu tempat itu ya mungkin kalau saya bilang dari segi keuangan mungkin tiap-tiap orang berbeda pandangannya ya. Itu hanya mungkin satu aja sudah cukup, mungkin ada yang perlu 3 ini nih untuk ya mungkin lebih lah gitu kan pendapatannya kan. Nah, kalau saya sih melihatnya misalnya mau seperti yang saya bilang tadi dok, misalnya mau jadi satu SIP, ya apakah dari rumah sakit itu juga ada menjamin bahwa dengan kerja di rumah sakit itu kesejahteraannya itu terjamin dok. Dalam hal keuangan ya kita nggak mau munafik ya, kita sebagai dokter ya kan kita pasti tujuannya memang mulia menolong orang, tetapi kan juga kita ada keluarga juga yang kita harus urus juga gitu dok. Sebenarnya itu dok kalau saya dok ya. Ya, banyak yang berpandangan begitu Dr. Robi, tapi mungkin kalau yang di lain tempat dari sisi manajemen juga ini juga ada kesulitan juga ya, karena memang nanti akan terjadi seleksi alam karena supply and demand dan juga mungkin distribusinya juga yang agak sedikit terganggu gitu loh. Mungkin Dr. Robi seperti itu. Ada lagi Dr. Robi? Silakan. Enggak ya dok ya, mungkin seperti itu ya. Dan saya juga agak memikirkan misalnya satu rumah sakit hanya satu dokter anestesi gitu kan, mungkin dia bisa memenuhi ya, tetapi kan tidak mungkin satu rumah sakit itu hanya ada satu dokter anestesi, di mana ya mungkin aja kami ada kebutuhan lain, kebutuhan dengan keluarga, mungkin tidak bisa, ada mungkin sakit atau mungkin ada hal-hal lainnya sehingga ada yang bisa menggantikan kami gitu kan misalnya dok. Ya betul. Itu. Ya. Memang itu yang untuk kesulitannya yang kalau yang saya lihat itu. Mungkin itu aja dok. Makasih. Baik, Dr. Robi terima kasih ya. Hati-hati kalau masih di jalan dan sambil mendengarkan.
Ada lagi teman-teman yang lain bisa memberikan sekedar pandangan atau opini. Ini udah mulai banyak ini ya. Silakan. Ada lagi dokter? Ada lagi yang lain? Silakan di unmute. Dokter Maiske ini baru gabung nih. Dokter Aili ya. Silakan. Halo. Dokter Tanandi, Dokter Johan, Dokter Roy. Silakan yang lain. Ada lagi? Dokter Aili? Ada pendapatnya? Silakan. Belum dok, pas dulu dok. Pas dulu ya. Dokter Erlin? Dokter Haryadi? Silakan. Ini kita hanya berwacana saja, ingin mengkolek pendapat terutama dari alma mater saya nih. Ada lagi silakan yang bisa memberikan pendapat bagaimana wacana diskusi 1 dokter 1 SIP. Dokter Doita, silakan. Wisista, silakan. Dokter Maria baru bergabung ini, silakan. Wah, sibuk semua ini, mungkin Dokter Tommy ya. Dokter Tommy. Dokter Andi, silakan. Ya dok, mohon izin bertanya dok. Itu untuk apa ini untuk pembagian SIP ini wacananya itu kalau boleh tahu berdasarkan regionalisasi atau bagaimana itu dok, kan akan juga menjadi pertimbangan kita nih dok untuk kedepannya kalau memang berdasarkan regional kita harus mendaftarkan SIP atau ada kebijakan lain itu dok ya kalau berdasarkan info yang dokter ketahui nih. Karena kalau memang hanya 1 SIP dan kita terbatas untuk masalah regional makin mempersulit kita juga dalam ke depannya kita untuk berpraktek ya dok. Mohon izin dok. Ya Dokter Tan Andi ini, Dokter Tan Andi ini anestesi juga bukan? Izin dok, masih sekolah yang. Oh, sekolah PPDS. Iya dokter. Ambil apa? Izin anestesi dok. Oh, mantap ini pengikutnya Dokter Tommy banyak ini. Ya, memang Dokter Andi tadi seperti ditanyakan Dokter Robi senada juga. Bukannya saya sembunyikan, saya tidak tahu, belum tahu wacana ini. Makanya nanti kita bisa ramai-ramai untuk ikut diskusi di hari Sabtu ya. Karena sebetulnya saya tidak mengambil bagian di situ, tetapi saya situ juga banyak teman-teman nanti. Teman-teman juga belum bisa menjawab Kemkes ini apa prakarsa ini dari Kemkes atau Kementerian Kesehatan atau bagaimana gitu ya. Mohon maaf Dokter Andi gitu. Ya, yang lain silakan. Ya, makasih ya Dokter Andi. Ya. Dokter Visio dari Pertamina Jaya ini gabung, Dokter YS apa nih? Dokter Redi Lufian juga. Silakan, kita ada saya nggak tahu yang menginisiasi siapa, Kemkes atau yang pastinya kalau Kemkes turun keynote speech-nya itu Direktur Jenderal dengan ada Kabiro, pasti ini wacana daripada Kementerian Kesehatan. Kira-kira wacana kitanya ini apa? Ini kan saya ambil dari para alumni saya semua ini. Silakan. Tanggapannya ada? Halo. Selamat siang dokter. Ya, dengan saya Maiske dokter. Maiske ya, Dokter Maiske ini spesialis apa ya? Saya patologi anatomi dokter. Oh iya ya, silakan Dokter Maiske. Gini dokter, memang
dari tadi juga saya dengar rame ya dokter di grup-grup Iya, teman-teman iya. sejawat bahwa memang ada wacana untuk 1 dokter 1 SIP. Iya, Yang iya. saya mau tanyakan nih, kalau misalnya jumlah contohnya dari profesi saya patologi anatomi, jumlah dokter patologi anatomi sendiri di Indonesia kan sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak. Kira-kira berapa dok yang dokter bisa tahu? Kemarin itu sekitar 400 ya dokter. 400 se-Indonesia dok? Betul dokter. Oke. Wah ini Yang mau saya tanyakan, jumlah dokter yang hanya sekian dengan dokter spesialis yang jumlahnya hanya sekitar sekian itu dokter, sekarang ini masing-masing rumah sakit aja belum tentu ada untuk dokter patologi anatomi. Iya, iya, Kalau misalnya wacana ini dijalankan, apakah nanti nggak akan tambah lebih ini lagi ya dokter? Maksudnya masing-masing rumah sakit itu kan kekurangan tenaga gitu dokter. Betul. Sangat betul ini, ya. Ya, kita hanya mempertanyakan rasio jumlahnya ya, Dokter Miske ya. Iya betul. Betul. Iya, Ini betul, sama dokter. dengan anestesi juga tadi, bedah plastik juga. Nah ini nggak apa-apa Iya. nanti. Ada lagi? Apakah Silakan. memang sampai sebegitu apa namanya dokter, urgent-nya gitu untuk dibuat bahwa 1 dokter itu hanya boleh 1 SIP gitu. Kalau misalnya memangnya untuk pemerataan, apakah tidak bisa dilakukan hal-hal lain gitu loh dokter? Gitu aja sih sebenarnya dari saya. Ya, kalau dari pemerataan dari dulu wacana pemerintah, karena dokter itu walaupun dikasih salary tinggi di luar, misalnya di pulau ya, kalau sistemnya hanya dia ngeblok di sana, dia kan butuh untuk anaknya bersosialisasi ya, sekolahnya yang terbaik ya. Kayak saya aja PTT di dulu mau diangkat jadi pegawai negeri di Pandeglang, saya juga mikir ini bagaimana anak saya yang satu-satunya kalau enggak yang terbaik saya bisa kasih pendidikannya. Ada lagi? Makasih ya Dokter Miske ya atas masukannya. Ini ada Dokter Oja yang baru bergabung, Dokter Jason, Dokter Eca tadi silakan. Kalau mau memberikan opini atau yang lain silakan Dokter Jason. Dokter Oja silakan. Ya dok, sorry dok, baru gabung nih dok. Jadi saya ngikut aja dulu. Oh Dokter Oja ya silakan. Ya salam kenal. Tugas di mana Dokter Oja? Ini saya di Konawe dok, di Sulawesi Tenggara. Di Konawe dok, di Konawe Sulawesi Tenggara. Dokter spesialis apa Dokter Oja? Saya anestesi dok. Wah anestesi juga Dokter Oja ini. Ya. Baik, yang lain ada? Silakan. Silakan yang lain. Dokter Seti Aji Hadinoto, silakan. Mungkin. Salam kenal. Mohon maaf nih. Salam kenal. Maaf saya baru bergabung, monggo dilanjut aja dulu. Oh iya, lagi tugas di mana sekarang ini, Dokter Seti? Saya di Solo, di rumah sakit ortopedi. Oh, ortoped ya, di Solo ya. Iya. Satu marga dengan Mas Adib Humaydi, ortopedi ya. Ya, Dr. Adib. Iya. Beliau seksinya. Iya. Izin ikut bergabung, Pak. Ya, ini kita ada memancing wacana-wacana 1 SIP, 1 dokter ya. Tapi kenapa saya buat ini dadakan? Karena saya juga agak kaget diskusi nanti di Sabtu tanggal 23 Oktober. Mungkin itu yang menginisiasi adalah Kementerian Kesehatan. Seperti itu, Dokter Aji ya, anestesi. Yang lain, mangga saya persilakan teman-teman yang lain. Ini hanya wacana, mungkin nanti ini akan saya
rekam ya, untuk nanti saya sampaikan juga kepada petinggi-petinggi di Ikatan Dokter Indonesia ya. Ada lagi? Silakan yang lain, teman-teman. Dr. Tommy, gimana nih Dr. Tommy? Silakan Dr. Tommy, ini mungkin yang lebih familiar memancing para teman-teman yang lain, silakan. Ya, mungkin di sini ada yang sudah cukup lama menjalankan profesinya, mungkin ada yang baru bergabung. Ya. Rasanya yang akan perlu kita dengar juga ya, sejawat-sejawat yang baru akan terjun praktek nih, Kang Hadi. Iya, iya. Betul. Makanya kalau bisa teman-teman yang lain, mangga silakan. Ada? Di sini ada Dr. Sulis juga, Dr. Sulis senior anestesi nih. Oh, iya, iya, iya. Mungkin mau memberi pendapat buat kita semua, Dr. Sulis. Dr. Sulis, silakan. Dr. Sulis Grace Cahyono, silakan. Iya, ya. Silakan, Dok. Silakan. Saya Dr. Hadi, Dok. Halo. Nah, kok audionya nggak keluar ya? Dr. Sulis, silakan. Padahal udah buka audio nih. Dr. Sulis. Silakan, Dok. Silakan. Tapi audio belum keluar nih. Dr. Sulis Grace Cahyono, silakan. Kayaknya audionya nggak nyambung nih. Dr. Tommy. Mungkin sedang pada sambil praktek kali, Dok nih. Iya, makanya. Memang waktunya kurang tepat, Dr. Tommy, saya mohon maaf. Seperti itu, mungkin ini nanti juga akan menjadi bahasan yang Atma Jaya ini turut berperan juga. Kalau perlu nanti kita setelah itu kita adakan kembali. Setelah mendengarkan ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang senggang praktek untuk memberikan masukan-masukan? Oh iya, Dr. Sulis, mungkin ya tadi audionya belum nyambung, terpental kembali ini. Dr. Dwaita, silakan ini. Mbak Sista, monggo. Ya. Ya. Silakan yang lain. Dr. Ade Cynthia. Wah, ini Dr. Tommy kelihatannya memang nanti menjadi perbincangan yang cukup lumayan hangat ya. Manakala kita dibatasi pembatasan praktek seperti itu. Masing-masing kelompok juga kelompok dari rumah sakit juga akan menjadi tarikan tersendiri atas wacana seperti ini ya. Mungkin itu ya Dr. Tommy ya. Iya, selama masih wacana pasti akan banyak berproses nih. Ya, kalau udah keputusan paling kalau kita ingin memprotes gugatan jadinya. Kalau keputusan ada di tangan siapa ya Mas Adi ya? Oh, pasti itu di tangan Kementerian Kesehatan. Nah, tapi harus merubah undang-undang praktek kedokteran. Ini kan kuat sekali. Undang-undang Dikdok udah masuk ke
perubahan yang nomor 20 tahun 2013. Nah, kalau ini Undang-Undang Praktek Kedokteran kencang sekali untuk dirubah ya. Nah, ini juga wacana-wacana ini jangan dianggap enteng, bisa saja nanti jauh efek blowernya itu lebih besar. Kalau ini udah diundang-undangkan, harus merubah undang-undang karena tercatat di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kalau Permenkes mah gampang, tinggal mengajukan ke DPR, itu kewenangan menteri, bisa saja seperti itu. Karena memang lebih lebih mudah peraturan pelaksananya yang dirubah oleh menteri sendiri gitulah. Kemenkes lebih mudah, tapi ini kan pasti peraturan pelaksananya di bidang peraturan Menteri Kesehatan pastinya. Ini ada Dokter Supendi nih, kawan saya mestinya ini. Dokter Hadi, apa benar isu tempat praktek hanya boleh satu tempat? Justru ini, Dokter Supendi. Halo. Dokter Supendi, silakan, ayo. Kayaknya ini Dokter Supendi yang 88 apa ya? Kalau nggak salah ini. Iya benar, saya lihat mukanya langsung. Masih di mute ini, Dok? Masih di. Nah, silakan Dokter Supendi. Salam jumpa kembali ini. Saya dengar isunya cuma boleh satu tempat praktek, apa benar? Enggak, justru begini, kalau masalah benar apa tidak, ngelihat diskusi, player diskusi yang ada itu, mestinya usulannya itu dari Kementerian Kesehatan, karena itu hadir opening speech Direktur Pelayanan Medik dengan ini Kabiro Hukum. Ini cukup lumayan, tapi ini kan tidak mudah membalikan telapak tangan karena kan itu sudah tercatat di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan peraturan pelaksananya itu juga ada di Peraturan Menteri Kesehatan. Pasti mendapat pertentangan karena dia harus melibatkan organisasi profesi dan asosiasi. Itu Dokter Supendi. Masalah itunya benar atau tidaknya ini wacana kan itu. Saya baru dengar kabar semalam, kaget banget. Iya. Ya, justru ini saya dadakan ngopi bareng bersama Dokter Tommy. Sudah istilahnya inilah berwacana juga kita, ternyata ini banyak bagian-bagian, Anda tadi anestesi, teman-teman anestesi, teman bedah plastik, patologi anatomi, ini agak bukan keberatan ya, tetapi menyaksikan wacana seperti ini, Dr. Pendi. Ini masih tempat praktek nih, Dr. Pendi. Ya, lagi di tempat praktek. Ya. Terang siap dengernya. Iya. Enggak, ini bukan diskusi dengan apa-apa, kita hanya memberikan nanti masukan bahwa alumni Atmajaya ada bersikap, nanti saya masukannya dalam bentuk rekaman langsung ke pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Gitu loh, Dokter Supendi. Ada RUU-nya? RUU atau gimana? Belum, ini baru wacana, Dokter Supendi. Belum ada. Gitu. Iya. Makasih Dokter Supendi. Nggak jadi ya. Ya, ini banyak yang dikhawatirkan dari berbagai grup ya. Bukan hanya bukan hanya Atmajaya saja, tetapi berbagai grup ini udah banyak diskusi ramainya gitu. Dokter Supendi. Ini pelanggaran hak asasi. Yang menentukan pelanggaran hak asasi nanti HAM juga. Ya. Baik. Ya. Sekarang profesi lain mau buka kantor 10 kantor, 11 kantor, 100 kantor pun nggak ada yang larang. Nggak ada masalah ya. Kita dilarang ya. Gitu. Kecuali negara mau tanggung biaya sekolah, selesai sekolah mau kasih langsung PNS atau apa yang gajinya ya setara lah ya. Iya. Negara nggak ikut campur nggak bantu dalam hal pendidikan, tahu-tahu
dinas begini sih ya Bi- rasanya berat banget ya. biayanya juga besar nih ya. Anak-anak kita juga sekarang merasakan nih ya. Masuk sekolah minimal 1 M udah mesti siapin. Mesti disiapkan untuk mencetak 1 dokter ya. Belum lagi nanti Sekarang- spesialisnya ya. Iya, emang selesai gajinya berapa? Iya. Ya itulah yang banyak dikeluhkan Dokter Supendi ya. Ada lagi Dokter Supendi? Ya rasanya gitu aja. Iya. Nah ini ada ya Dokter Supendi, terima kasih. Salam dengan keluarga dan teman-teman di Bogor ya ini ya. Ya masih Masih di Bogor ya. Iya siap. Ya. Salam buat Amel. Ya siap. Makasih nanti disampaikan ya. Nah ini Dokter Ade Sintia ini di chat mengemukakan bahwa dokter mungkin menimbulkan pertanyaan nih, tujuan pemerataannya apakah bukan karena membuat dokter-dokter kan lebih terpusat di kota-kota besar. Kalau ini terrealisasi, apakah dokter-dokter di RSUD dan dosen-dosen di universitas negeri akan berpindah ke rumah sakit swasta yang mungkin akan memberikan pemasukan yang lebih besar. Nah, Dokter Ade. Iya, dokter. Iya, coba wacana ini maksudnya bagaimana nih? Nanti kan saya hanya menampung nih ya. Kalau ditanya ini idenya siapa, tapi kalau lihat diskusinya di situ hadir opening speech-nya itu saya tidak menuduh siapa yang memberikan ide seperti ini. Nah, silakan Dokter Ade. Dokter Ade ini spesialis apa atau GP? Saya sama dengan Dokter Meiske, patologi anatomi. Patologi anatomi. Ya, silakan Dokter Ade. Patologi anatomi. Jadi cukup kaget juga ya mendengar wacana ini. Jadi sempat membaca diskusi di grup-grup yang cukup ada yang aktif mengenai hal ini. Yang pertama dengan misalnya kita di kota besar, terus harus memegang hanya 1 SIP. Tandanya kan ada rumah sakit lain yang kosong. Nah, kalau yang belum punya ibarat warung lah ya dok, tanda kutip, itu kan pasti akan masuk ke dalam rumah sakit yang tadi kosong, yang sebelumnya terisi. Nah, itu kan malah jadi tersentralisasi ke kota-kota besar. Sedangkan yang diharapkan untuk pemerataan dengan 3 SIP, diharapkan misalnya kota besar penuh, mereka akan beralih ke kota-kota yang daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan gitu. Jadi malah itu akan menimbulkan pemerataan di seluruh Indonesia. Itu 1. Maksudnya paham ya dok ya? Iya paham. Ya. Yang kedua tadi ada omongan juga di grup sih, mereka bilang kalau bagaimana nanti kalau dokter-dokter di RSUD gitu ya, yang mungkin kan biasanya dokter di RSUD pasti megang swasta juga. Iya. Pasti manusia akan compare ya dok, akan compare mana yang lebih baik untuk dirinya. Kalau ternyata rumah sakit swasta akan lebih baik memberi income buat mereka akan lepas RSUD. Apakah sudah siap RSUD akan kosong dengan nakes-nakesnya gitu? Ya. Terus ada juga saya potong, ada juga mungkin yang dokter yang non PNS yang bekerja di RSUD ya Dokter Ade. Oh iya, betul banyak. Dan juga yang ketiga konsultan-konsultan kita seperti kita tahu waktu PPDS kan. Kalau saya telusur dari PA aja deh ya, saya PA UI, saya dibilang kayaknya hampir nggak ada yang tidak memegang swastanya gitu. Jadi mereka double RSCM dan swasta gitu biasanya, minimal 2 minimal, tapi ada yang 3 bahkan ada yang lebih. Kalau lebih juga saya tahu apakah mungkin di pool ya, namanya kalau PA kita bisa nge-pool di 1 lab kan, jadi bisa tetap SIP mah 3 gitu ya. Nah. Kalau misalnya seperti itu balik lagi seperti RSUD, kalau ternyata income di swasta lebih menjanjikan dengan beban kerja yang nggak setinggi load-nya di RSCM misalnya, ya orang akan mencari yang lebih better buat dirinya, lari dong dok. Nah nanti pusat pendidikan tuh gimana nasibnya juga kan ya? Ya. Banyak kompleks ya dok ya, pusat pelayanan, pusat pendidikan, dan lain-lain ya. Ya, terus mikir lagi sih dok, ada lagi tadi, jadi rame-rame tuh pada nggak mau anaknya masuk kedokteran kan. Wah, iya. Tadi
di makin grup saya. kurang dong dok nantinya. Nah, otomatis tujuan pemerataannya malah nggak tercapai. Terus yang Iya. kedua, FK jatuh runtuh semua gitu ya. Oh, iya. Jadi banyak sebenarnya nggak segampang itu, dan dengan dulu aturan 3 SIP menurut saya udah lebih teratur ya dibanding yang sebelumnya, kan itu bisa berapapun kan. Ini udah lebih lebih teratur dan lebih terstruktur gitu sekarang ini. Ya, kalau saya pernah tanya yang membuat undang-undang 3 itu evidence-nya dari mana? Ya pokoknya kalau buat undang-undang itu kesepakatan, Dok. Iya sih. Tadi ada juga yang sepakatan dari 1, 3, udahlah tengah-tengah 2. Ya bisa saja ya Dok ya. Sorry. Bisa aja, cuman emang implikasinya nggak bisa cuman mikir. Justru kalau saya ngelihat tujuannya pemerataan kok kayaknya nggak tercapai ya. Malah jadi banyak banget jalur yang membuat orang-orang dokter-dokter itu lebih memilih kota besar. Dan justru pemerataannya nggak tercapai kalau saya lihatnya. Dan teman-teman di grup saya. Iya ya, nggak apa-apa Dok. Jadi kan ini dari berbagai grup dokter. Nah ini saya hanya ngambil skop dari alumni Atma. Nah ini kan nanti ada pendapat tersendiri. Nggak apa-apa, Atma juga mulai bersuara nih Dok ya. Terima kasih Dok. Semoga bisa dimasukkan gitu. Siap. Ya. Ada lagi Dokter Ade? Udah cukup, terima kasih Dokter Dok. Ade tahun berapa ya masuk Atma? Masuk Atma 98 Dok. Oh iya. Ya oke. Wah, saya sama angkatan Meske Dok. Oh iya, Dokter Meske ya. Saya udah janjian nih masuk patologi anatomi ini. Berkawan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang makasih ya Dokter Ade ya. Nanti paling 10 menit lagi saya sudah karena memang mungkin ada pekerjaan ya. Saya juga ada ini nih. Malah saya ngurusin jalan nih. Mau rapat ini. Aduh, kalau ngelihat dengan Dokter Ade ini anak saya udah keduluan masuk dokter dan baru mau lulus nih. Dulu saya suruh dia masuk ITB, dia nggak mau. Akhirnya masuk kedokteran juga. Tapi kan selalu ada jalan yang baik lah Dok nanti. Amin. Ya, amin. Itu kemauan dia. Saya hanya ngetes saja. Jangan ikut-ikutan bapaknya nih. Baik, Dokter Ade, makasih ya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Mungkin 10 menit lagi nanti kita sudahi. Silakan, nih ada Dokter Daniel Suryana baru bergabung, Dokter Andreas Nugroho MKes, Dokter Kori Hali. Silakan bila ingin memberikan pendapat wacana 1 dokter 1 SIP. Siapa? Silakan. Dokter Daniel. Dokter Daniel ya? Panggilannya Pak? Ya, ini Daniel, spesialis Dok. Apa? Saya dokter umum Dok. Saya Iya. Angkatan berapa Dok? Atma Jayanya masuk? Dokter Daniel? Wah, terputus ini. Dokter Daniel? Halo Dok? Iya Dok. Sorry Dok, agak keputus lagi di lift tadi Dok. Iya, silakan Dok. Iya, kalau dari saya sih tentunya kalau dari kita ya di manajemen sih kayaknya bakal cukup jadi masalah ya Dok. Ini manajemen rumah sakit ya Dokter ya? Izin. Kenapa Dok? Sorry. Manajemen rumah sakit ya Dokter Daniel ya? Di rumah sakit ya, manajemen rumah sakit ya pekerjaannya. Dokter Daniel? Sinyalnya nih yang kurang. Halo Dok, putus-putus. Ya. Sinyalnya kayak agak jelek. Ya kalau ini jadi kita juga tahu bahwa banyak kan dokter-dokter kita itu pasti prakteknya di lebih dari satu tempat ya. Iya. Jadi ya balik lagi sih ketersediaan dokternya sih buat kita sih yang jadi masalah itu sih. Kalau di kota besar sih tentunya mungkin masih bisa mencari ya, tapi kalau di daerah kan tentu jadi masalah lebih besar lagi gitu.
Karena memang dokter spesialis itu kan nggak gampang ya untuk bisa mencari dokter spesialis untuk bisa praktek. Apalagi kalau gini berarti hitungannya semua harus full time berarti. Full time, ya. Iya. Jadi masalah besar sih. Iya. Kalau untuk kita di rumah sakit sih kelihatannya gitu. Tapi ya memang nanti juga buat teman-teman klinisi juga tentunya kan balik lagi mereka juga akan memilah mana yang mungkin secara finansial lebih baik untuk mereka gitu ya, tempat prakteknya dan lain sebagainya. Iya, betul. Karena kebetulan juga istri saya kan juga spesialis ya dok ya, jadi dia klinisi juga. Jadi sih itu juga jadi kendala sih buat teman-teman di klinisi gitu, karena mereka kan nggak bisa cuma satu maksudnya nggak bisa berada di beberapa tempat praktek ya, cuma bisa satu gitu. Apalagi yang masih posisinya merintis ya mungkin. Itu aja sih mungkin dari saya dok. Makasih ya dok. Dokter Daniel di manajemen rumah sakit ya dok tugasnya? Iya dok, saya di manajemen dok. Oh di manajemen, oke. Makanya pandangannya saya lihat dari manajemen ya. Makasih ya Dokter Daniel. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin lain kali kita bikin diskusinya lebih terarah. Ada Dr. Andreas Nugroho, ada Dr. Margareta Amelia ini, Dr. Kori Hali, dan yang lainnya mungkin yang baru bergabung. Ini Dr. Handayani juga. Silakan. Dr. Andreas. Baik. Dr. Tommy. Dr. Tommy. Ya, hadir. Ya, hadir. Iya. Mungkin ini kedepannya alumni bisa kita membuat diskusi-diskusi yang lebih mengerucut setelah kita mendengarkan wacana-wacana yang akan tersampaikan tanggal 23 Oktober nanti ya, Dr. Tommy ya. Ya, betul. Ya. Nah, ini kita sudahi dulu. Terima kasih Dr. Tommy yang menemani saya pertama, Dr. Supendi, Dr. Oli, Dr. Daniel ya, dan mungkin Dr. Meske yang lain-lainnya ini yang menemani saya pagi ini. Saya ucapkan selamat berkarya. Kita sudahi. Kita akan merayakan hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-71 di 24 Oktober 2021 hari Minggu. Ya, mungkin kita sudah ya, Dr. Tommy ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salam. Ya, ya mari. Ya, masih dok. Yuk, Dr. Daniel, selamat bekerja. Ya. Makasih Dokter Hadi. Dr. Supendi, makasih. Ya. Dok, Dr. Lali, makasih. Ya, sorry. Ini mungkin lagi sibuk semua ini ya. Baik, makasih. Ya. Ya.